Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ketemu kembali pada sesi bahasa Inggris ini. Saya sambung sedikit meskipun nanti saya tambah untuk selingan materi supaya tidak bosan dengan yang lain. Oke, kemarin kita sudah mempertegas supaya dalam bahasa Inggris kita ini baik, maka mengenal jenis kata menjadi penting. Apa itu kata kerja, apa itu kata benda, apa itu kata sifat. Kemarin saya singgung sudah kata benda dan kata sifat. Nah, saat ini mungkin khusus perlu saya sampaikan tentang kata kerja. Kata kerja secara umum definisinya adalah kata yang menggambarkan dilakukannya pekerjaan oleh seseorang. Apa itu? Minum, menulis, mendengar. Nah, minum apa dalam bahasa Inggris? Drink. Mendengar, listen, hear. Ya. Menulis, write. Memberi, give. Meminta, ask. Duduk, sit. Berjalan, walk. Artinya kata kerja itu kata di mana menunjukkan bahwa dengan kata itu seseorang melakukan sesuatu. Dengan mata kita melihat see, see. Mengerjakan do, ya. Membuka open, bernyanyi sing. Nah, kata kerja dalam bahasa Indonesia tentu tidak mengalami perubahan. Nah, ini yang menjadi persoalan. In Indonesian language there is no change of verb. Tidak ada perubahan kata kerja dalam kalimat Indonesia. Apa maksudnya? Saya menulis surat hari ini. Ya menulis. Saya menulis surat besok tetap menulis. Saya sudah menulis surat kemarin 5 buah misalnya. Tidak ada bedanya. Semua disebut dengan menulis. Tetapi ketika kita berbicara bahasa Inggris, ya, saya menulis surat itu sekarang. Ya, tentu I write this letter now. Lebih lanjut kalau sekarang kemudian dinyatakan untuk sedang dilakukan, misalnya saya sedang menulis surat saat ini. Nah, itu ya. I am writing letter now. Sudah ada perubahan kan? Jadi write itu bentuk pertama, writes bentuk pertama ditambah S, wrote bentuk kedua, written bentuk ketiga, writing bentuk ing-nya. Jadi dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan dari menulis lalu menulas misalnya, menulisi atau apa, menulis, menulas, apa berubah. Tidak ada itu. Nah, dalam bahasa Inggris problemnya kan ada perubahan kata. Maka sering ada guru, dosen yang menggunakan istilah beragam. Ada yang menyebut V1. V itu verb, 1 itu bentuk pertama. V2, V3, verb ing misalnya. Tadi kita sudah menyebut write misalnya. Write itu V1, verb 1. Verb 1 itu hubungannya nanti dengan bentuk kalimat yang present, simple present. Lalu V2, verb 2, itu ya kata kerja bentuk kedua. Untuk write menjadi wrote, tulisannya wrote. Saya sudah tahu itu, saya yakin. Write, wrote. Bentuk ketiganya apa? Written, written. Bacanya written. V1, V2, V3. Ada urulan mungkin dengan istilah kerja, kerjaet, kerjaet. Maksudnya apa itu?
kerja verb pertama, kerjaet itu verb kedua karena ditambah ed. Misalnya kalau want ya wanted, tapi kalau wrote kan perubahan dari write bukan ed pada istilah sendiri. Lalu kerjaet berikutnya itu V3, verb 3. Oke. Nanti kemudian ada writing, itu bentuk ing. Kapan itu dipakai? Ya nanti ada masing-masing dalam apa misalnya tenses atau bentuk kalimat. Misalnya tadi sudah saya awali, saya menulis surat atau saya selalu menulis surat. I always write a letter every day. Itu saya selalu menulis surat tiap hari. Berbeda dengan saya akan menulis surat nanti malam. Itu nanti sudah harus ada perubahan, ada tambahan. Tidak cukup I write a letter tonight. No. Tapi ada tambahan, ya will. I'll write letter tonight misalnya. Nanti ketika berikutnya lagi, saya sedang menulis 10 surat hari ini. I'm writing 10 letters today. Sudah ada tambahan A dan bentuk kata kerjanya jadi writing. Saya yakin kelas 4 sudah banyak mengenal itu, tapi juga saya belum tahu nanti kalau saya jajaki dengan lebih lanjut memahami, menuliskan itu apakah semuanya sudah benar atau belum. Kalau dari 30 anak atau 20 anak misalnya yang bisa baru 5, wah ini harus saya jelaskan lagi lebih lanjut. Meskipun ya saling memperhatikan waktu karena materi yang harus kita pelajari banyak. Oke. Jadi perhatian kita tentang perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris memang tidak mudah. Apalagi kemudian setelah kita kenal kata kerja yang lebih banyak lagi, tentu nanti akan ya lebih kompleks lagi. Jadi itu masih contoh-contoh yang sangat sederhana tentang perubahan kata. Saya ulangi, contoh sederhana dari write, ya, bentuk biasa, nanti ada writes, pakai S, V1, karena terkait dengan subjeknya orang ketiga tunggal, misalnya. Lalu bentuk lampu, I wrote, ya, menulis sudah lampu, lalu saya sedang menulis, dia sedang menulis, he is writing, ya, ada tambahan to be, ada perubahan jadi a. Bahkan nanti ketika menjadi kalimat pasif juga harus berubah. Misalnya, buku itu ditulis oleh Ali. The book is written by Ali. Kalau buku itu telah ditulis oleh Ali, is-nya diganti was misalnya. The book was written by Ali. Jadi posisi perubahan kata kerja ini memang nanti terkait dengan kalimat aktif yang present atau kalimat pasif. Saya persilahkan adik-adik sebelum saya akhiri, ya gunakan internet untuk membrowsing contoh-contoh kalimat yang menggunakan perubahan kata kerja, baik sekarang, lampu maupun yang akan datang. Terima kasih. Pertemuan singkat sesi ini dengan temanya perubahan kata kerja dengan sekedar contoh-contoh yang bisa dipahami. Mudah-mudahan adik-adik tetap sehat dan semangat untuk tetap belajar bahasa Inggris dan materi-materi yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.